pada video kali ini kita akan bahas topik bahasan baru. Nama topiknya adalah Intelligent Agent. Hah? AI dan Intelligent Agent? Apakah AI ini merupakan agen intelijen FBI atau CIA? Oh tidak, tidak ya. Ini kebanyakan film action barat nih, enggak ya. Beda ya. Jadi memang dia itu ada yang namanya agent ya, atau agen intelijen. Lalu bagaimana agent ini bekerja pada sebuah teknologi AI? Lalu bagaimana dari pola kerjanya? Apakah dia mempengaruhi lingkungan sekitar atau mungkin seperti apa? Nah, untuk yang belum tahu atau yang sudah tahu, mari kita belajar sama-sama, kita sharing seperti biasa. Mari kita belajar beredukasi bersama Mutiara. Nah, ini adalah topik yang akan kita bahas pada video kali ini. Namanya adalah Intelligent Agent. Silahkan disimak. Yang harus kita pahami dulu adalah bagaimana dari AI bisa ada korelasinya dengan intelligent agent. Nah, yang harus kita pahami juga adalah seputar paradigma agentnya dulu. Jadi, kalau paradigma agent itu menekankan bahwa pendekatan modern dalam AI adalah merancang sistem yang beroperasi secara otonom atau dia bekerja sendiri dalam suatu lingkungan untuk mencapai tujuan. Agent adalah pelaku kecerdasan dalam AI. Kalau dalam dunia nyata, AI itu orangnya gitu ya. Tapi ini yang di teknologi itu dia yang melakukannya gitu ya gambarannya. Lalu fungsi agent itu seperti apa dan bagaimana caranya? Nah, untuk fungsi agentnya itu secara matematis, agen didefinisikan oleh fungsi agent yang memetakan persep sekuen ke sebuah tindakan atau action. Atau kalau dalam matematika, F atau function atau fungsi itu sama dengan P atau persif maka A, atau jika P maka A gitu ya. Nah, persep itu apa? Nanti kita bahas di slide selanjutnya. Nah, kita bahas dulu di analogi manusianya. Nah, kalau analogi manusianya itu terbagi menjadi dua. Ada yang bagian sensor, itu sebagai media inputnya, dan ada aktuator atau yang dia melakukan aksinya, ya. Sensornya itu dari apa? Bisa dari mata, telinga, kulit. Nah, atau misalnya media inputnya apakah dari bagaimana cara kita melihat, atau mendengar, atau kulit, atau sentuhan, atau seperti apa nih? Banyak ya. Nah, aktuatornya itu bisa berupa tangan, kaki, mulut, dan lain-lain. Nah, tadi kita sudah bahas seputar persep ya. Nah, kita juga harus paham dulu konsep persep dan persep sekuen. Kalau persep adalah atau persep adalah input sensorik pada suatu waktu tertentu. Jadi misalnya bagaimana si data tersebut itu bisa masuk ke dalam sistem sehingga dia terekod atau terekam ya. Jadi bagaimana si data input itu kan namanya sebuah sistem teknologi itu nggak jauh dari media input, proses dan output. Nah, bagaimana teknologi itu bisa berjalan bila mana inputnya nggak ada. Nah, kalau di agent itu dia inputnya namanya adalah sensor ya. Nah, di sini ada juga persep sekuen. Nah, persep sekuennya ini adalah riwayat setiap atau semua yang telah dipersip oleh agent atau jadi masukan data di persep yang berasal dari sensor itu riwayatnya atau histori datanya itu ada di persep sekuen. Lalu kita akan bahas seputar konsep lingkungan atau environment dan analisis PEAS ya, atau analisis PEAS. Lingkungan itu maksudnya apa? Lingkungan sendiri atau environment adalah segala sesuatu di luar agent yang berinteraksi dengannya ya. Jadi lingkungan di mana teknologi itu berjalan gitu ya. Agent dan lingkungan berhubungan secara simbiosis. Jadi biasanya sih simbiosis mutualisme ya, saling menguntungkan. Bagaimana si lingkungan itu bisa membantu teknologi itu bekerja. Next yaitu kriteria environment berdasarkan sifatnya. Ada yang bersifat fully observable versus partially observable. Maksudnya kayak gimana tuh? Misalnya, mari kita bahas dalam sebuah pertanyaan ya. Apakah sensor memberikan akses ke seluruh data atau ke seluruh keadaan atau state lingkungan yang relevan? Apakah jadi si teknologi itu bisa mencapai semua data yang ada atau memang hanya beberapa bagian saja atau partially observable? Next yaitu deterministik dan atau deterministik versus stokastik. Ya, di sini apakah keadaan berikutnya ditentukan sepenuhnya oleh keadaan saat ini dan tindakan agent? Jika tidak, lingkungan bersifat stokastik atau acak atau probabilistik ya. Nah, jadi kalau deterministik itu dia terukur gitu ya. Misalnya apakah kondisi ini tuh udah ditentukan belum sebelumnya gitu ya. Jadi kondisi saat ini tindakannya akan seperti apa? Itu berarti penentuan, ada penentuan di sistemnya. Atau kalau stokastik ya memilih aja secara acak gitu ya, sesuai dengan kriteria yang terbaik.
Selanjutnya adalah episodik versus sekuensial. Apakah pengalaman agent terbagi menjadi episode atau beberapa bagian yang terpisah, atau independen, atau tindakan sekarang tidak mempengaruhi masa depan, atau saat ini mempengaruhi masa depan? Kalau mempengaruhi masa depan, jadi satu aksi yang bisa muncul, atau satu aksi outputnya, dia akan mempengaruhi output yang lainnya. Kalau enggak, berarti dia episodik. Kalau misalnya mempengaruhi, dia masuk ke kategori sekuensial. Atau gambaran dasarnya yang mudahnya kayak efek domino gitu ya. Jadi satu aksi dia akan mempengaruhi aksi yang lain. Lalu ada statik dan versus dynamic ya. Di sini apakah lingkungan berubah saat agent sedang berpikir? Jika iya, maka dynamic. Jadi apakah misalnya kalau datanya statis nggak berubah-ubah, berarti dia masuknya ke statis. Tapi kalau misalnya lingkungannya berubah, datanya juga bisa berubah, maka dia berubah menjadi dynamic. Nah, ada lagi namanya discrete versus continuous ya. Di sini apakah ruang keadaan, waktu dan persepsi terpisah atau discrete atau continue. Jadi kalau misalnya datanya terpisah-pisah, maka dia masuk ke kategori discrete. Bila dia datanya berlanjut, maka dia masuknya ke continue. Lalu ada juga single agent versus multi agent. Apakah ada agen lain yang juga kompetitif atau kooperatif? Kalau nggak ada berarti ya single. Kalau misalnya banyak berarti multi agent. Selanjutnya adalah kerangka PEAS atau kerangka PEAS. P-nya adalah performance atau performa atau kinerja. Ini merupakan standar untuk menilai kesuksesan agent. Contohnya seperti apa? Misalnya skor dalam games, atau kecepatan tiba, keamanan, atau profit. Jadi kita bisa menilai si performance dari teknologinya itu bagus atau tidak gitu ya. Yang E atau environment atau lingkungan, dunia tempat agen itu beroperasi di mana gitu lingkungannya ya, dan bagaimana sistem itu berjalan terhadap lingkungan yang ada. Lanjut di sini ada A, aktuator, atau di sini bagaimana cara agent dapat mempengaruhi lingkungan. Jadi bisa saja si agent ini bisa mempengaruhi lingkungan sekitarnya gitu ya. Next yaitu S atau sensor ya, yaitu cara agent menerima informasi dari lingkungan. Jadi kalau tadi aktuator dari teknologi ke lingkungan, kalau sensor dari lingkungan, baik itu dari usernya atau dari lingkungannya yang masukin data ke si teknologinya. Selanjutnya ada agen rasional. Di sini adalah sebuah rasional agent adalah agen yang memilih tindakan yang diharapkan dapat memaksimalkan ukuran kinerjanya. Perform atau misalnya kita dalam bahasa Inggris performance measure ya. Di sini berdasarkan persepsi sekuen yang telah diamati dan pengetahuan yang dimilikinya. Konsep penting agen rasional di sini ada dua ya, ada rationality versus omniscient, ada rationality versus human likeness. Jadi yang pertama adalah rationality versus omniscient. Omniscient atau maha tahu, dia mengetahui aktual konsekuensi tindakan. Rationality hanya menggunakan persepsi sekuen yang tersedia untuk memilih tindakan dengan hasil yang diharapkan atau expected outcome yang terbaik ya. Rationality bukan tentang kesempurnaan, tapi tentang keputusan optimal berdasarkan informasi yang ada. Yang kedua adalah rationality versus human likeness, yaitu agen rasional tidak harus meniru manusia. Tujuannya adalah keberhasilan objektif atau sesuai dengan performance measure ya, bukan meniru perilaku manusia yang bisa jadi irasional. Jadi rationality di sini pasti enggak selalu maha tahu atau datanya pasti ini tahu. Tapi kalau misalnya data sebelumnya itu enggak ada, maka data dari AI itu nggak bisa disajikan. Atau misalnya human likeness atau apakah data yang ada rationality ini harus mengikuti kesukaan dari manusia, persepsinya enggak juga ya. Kalau memang tidak rasional itu ya dia akan menyampaikan bahwa ini datanya tidak bagus atau tidak rasional gitu. Selanjutnya adalah tugas agent, yaitu untuk setiap persepsi sekuen yang mungkin seorang agent rasional harus memilih tindakan yang memaksimalkan hasil dari harapan atau expected value-nya ya, dari ukuran kinerjanya. Jadi ya memang harus sesuai dengan harapannya ya. Jadi data yang disajikan itu memang memiliki nilai akurasi dan data yang terbaik gitu. Selanjutnya adalah jenis-jenis dari arsitektur agent. Yang pertama adalah simple reflex agent. Jadi bertindak berdasarkan aturan kondisi atau aksi ya. Atau aksinya kayak if then, jika maka gitu ya. Langsung dari persepsi saat ini ya. Terbatas pada lingkungan fully observable. Yang kedua ada model based reflex agent. Di sini memiliki model internal tentang dunia, bagian lingkungan yang tidak terobservasi saat ini, sehingga dapat menangani lingkungan partially observable. Yang ketiga adalah goal based agent, yaitu dia memiliki tujuan atau goal yang spesifik. Tindakan dipilih untuk mencapai tujuan tersebut dan membutuhkan pencarian atau search dan perencanaan atau planning.
Yang terakhir adalah jenis-jenis dari struktur agent ya. Ada dua lagi nih, namanya utility based agent, yaitu dia memiliki fungsi utilitas atau utility function yang memetakan keadaan ke nilai numerik, atau ini numeriknya itu berdasarkan kebahagiaan ataupun kegunaannya ya. Nah, memungkinkan pengambilan keputusan yang bijak ketika ada trade-off antara tujuan atau misalnya ada gap antara tujuannya. Lanjut, di sini ada learning agent, atau dia memiliki kemampuan untuk memperbaiki kinerjanya dari pengalaman. Komponen kuncinya adalah performance element, atau dia akan bisa bertindak, learning element atau belajar, kritik atau memberi ucapan balik atau umpan balik ya. Ada juga problem generator, atau dia akan mengeksplor masalah atau input yang diberikan oleh si user. Nah, itu adalah materi yang sudah kita bahas seputar intelligent agent. Jadi gimana semuanya? Apakah sudah ada gambaran nih apa itu intelligent agent dan bagaimana pola kerjanya? Itu aja palingnya video yang bisa kita bahas kali ini. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Bye-bye. Salam edukasi. Jangan lupa untuk bertanya jika memang ada yang mau didiskusikan di kolom komentar. See you.